Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa asupan cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Kasihan teman-teman, niatnya mengikuti jejak Roy Suryo yang terus-terusan pra-peradilan agar sidang pokok perkara diundur terus. Nyatanya, pra-peradilan dokter Tim ditolak mentah-mentah sama hakim jaksa, teman-teman. Aduh, kasihan sekali, teman-teman. Ternyata secuil nyalinya, teman-teman, yang katanya pejuang, yang katanya pemberani, tidak takut di penjara. Lah, nyatanya kalian bisa lihat nanti di cuplikan yang saya sajikan ini. Dan teman-teman, saya dengar MA ambil tindakan nih ke kasus ini, teman-teman, ke kasus pendudukan ijazah Pak Jokowi. MA akan menyegerakan sidang pokok perkara Roy Suryo dan Dr. Tipa. Wah, kalau memang benar, bagus nih. Biar cepet kelihatan siapa yang sebenarnya orang-orang busuk, teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cuplikannya. Apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan pra-peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bukan mengajukan pra-peradilan. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan, pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi termohon selanjutnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P6 dan bukti surat T9 diperoleh fakta berkas atas nama pemohon pra-peradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2026. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada tanggal 3 Agustus 2026 sebagaimana data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang. Teman-teman, kasihan saya sebenarnya sama Roy Suryo, Tipa, dan yang lain-lainnya. Kuasa hukumnya. Apalagi Roy Suryo harus menggelontorkan uang untuk para kuasa hukumnya dan para antek-antek pendukungnya. Tipa pun begitu ya teman-teman. Sebenarnya saya kasihan. Ngelihatnya itu ngenes sekali teman-teman. Mau bagaimanapun, apapun yang dilakukan, ya kalau memang dia salah, dia tidak mempunyai bukti, ya apalagi kalau bukan masuk penjara ya teman-teman. Mau pra-peradilan sampai 100.000, sejuta, gak bakalan menang, percuma. Pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima need on van klik per fak, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 754 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3
3. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam Nah, teman-teman, udah tahu dilimpahkan, kok malah mengajukan pra-peradilan? Ya pasti ditolak sama hakim lah, teman-teman. Kecuali belum dilimpahkan ke pengadilan, itu baru boleh mengajukan pra-peradilan. Tim kuasa hukum Tipa ini kurang jeli membaca situasi, teman-teman. Tim kuasa hukum Tipa udah merasa menang sendiri. Jadi kayak gini malu-maluin, teman-teman. Jadinya malu semua. Logikanya kalau ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, segeralah masuk ke sidang pokok perkara. Di situ akan dihadirkan beberapa bukti dan saksi kedua belah pihak. Kalau memang pejuang, ya langsung aja lah ke pokok perkara. Gak usah bertele-tele pra-peradilan salah sini. Mau sampai kapan ini, teman-teman? Mau sampai kapan? Mau sampai pra-peradilan ngikutin kemauannya Roy Suryo? Mau sampai pra-peradilan ngikutin maunya Dokter Tipa? Gak mungkin lah. Orang itu kan salah, teman-teman, gak punya bukti. Mau pra-peradilan sampai berjerit-jerit pun gak bakalan bisa. Percuma capek-capek menguras dana. Apalagi sekarang boyirnya udah males keluarin dana, teman-teman. pokok perkara 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima Nippon Van Cleef Polpak. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SH MH, Hakim Pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Pitpra dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Hari ini baru saja Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, Surat Edaran nomor 3 tahun 2020. Kita akan coba tampilkan ini tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan ada di layar belakang. Oke, tanggapan Anda seperti apa, Bang Rifai, melihat surat edaran yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Ini bukan Alkatiri panik, teman-teman, lihat gak? Dia kepanikan, MA turun tangan, teman-teman. Dia juga pasti bingung. Kalau beneran MA turun tangan, apa yang akan dilakukan? Iya, betul. pertama, ini yang memang kami tunggu, Mahkamah Agung bisa segera bersikap untuk menegaskan bunyi KUHP itu sendiri. Karena memang saya berbeda pandangan dengan Bang Alkatiri. Justru apa yang disampaikan Mahkamah Agung penegasan dari KUHP. Karena KUHP sendiri sebenarnya jelas sudah menegaskan pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang perkaranya masih dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Sedangkan kalau sudah masuk ke persidangan maka tidak ada lagi pra-peradilan bisa diajukan. Sedikit ke bawah untuk melihat poin-poinnya. Di poin B-nya ini terlihat ya, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini merupakan sebuah penegasan dari bunyi KUHP itu sendiri, khususnya pasal 163 ayat 1 huruf G, ya, di mana bunyinya putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi jelas bisa diulang-ulang tapi dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Ada demi kepastian hukum, teman-teman. Memang seharusnya pra-peradilan tidak bisa lagi dilakukan kalau perkaranya sudah disidangkan di pengadilan, teman-teman. Pra-peradilan hanya bisa diajukan kalau perkara masih tahap penyidikan dan penuntutan, teman-teman. Bener gak sih, teman-teman? Aduh, gedek saya sama Roy Tipa ini, teman-teman. Sudah semestinya pra-peradilan gak bisa dilakukan berkali-kali. Apalagi perkara sudah P21. Karena itu hukum akan menjadi hancur lebur, teman-teman. Coba bayangkan kalau setiap terdakwa melakukan pra-peradilan beribu-ribu kali, kapan kepastian hukum diperoleh, teman-teman? Makanya ini MA wajib turun tangan, wajib ambil sikap, teman-teman. Kalau tidak ya
Lihat Roy Suryo akan bergerak-gerak di pra peradilan terus-terusan, teman-teman tidak tahu sampai kapan. Ramses mau mengajukan atau mengadu dalam hal permohonan uji materi atas undang-undang atau KUHP yang baru. Itu tujuan kami hari ini ya. Jadi apa yang kami, kenapa kami perlu uji materi? Karena kami rasakan ada beberapa hal yang harus diluruskan atau harus dibenarkan dalam penegakan hukum saat ini, khususnya pra peradilan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pra peradilan itu diatur dalam KUHP pasal 158 huruf A ya, yang berhubungan dengan pasal 89 KUHP juga, yang mengatakan bahwa pra peradilan itu memang boleh dilaksanakan tapi harus nyambung ke pasal 89 yang disebut upaya paksa. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah yang faktanya sekarang ini terjadi, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada peradilan yang menurut kami selaku warga negara dan sekaligus tugas selaku penegak hukum, ada hal-hal yang menurut kami tidak etis atau tidak normatif lagi, tidak berdasarkan KUHP yang kami sebut tadi pasal 158 huruf A dan pasal 89. Apa yang menjadi keberatan kami selaku warga negara dan juga selaku penegak hukum dan warga biasa adalah terjadinya pengulangan pra peradilan. Katakanlah yang dilakukan oleh seorang tersangka, bahkan terdakwa sekarang ini adalah Roy Suryo. Nah, sesudah kami pelajari, kami amati selama mulai dari Prapit 1 sampai Prapit 3, 4 sekarang ini kalau nggak salah ya, itu apa yang menjadi benturan dalam hukum. Nah, ini memang harus dilakukan, teman-teman. Kalau tidak dilakukan, Roy Suryo mau sampai kapan pra peradilan terus-terusan? Kalau tidak ada uji materi, saya yakin pra peradilan Roy Suryo gak bakalan beres sampai Pilpres nanti, teman-teman. Toh sekarang aja pra peradilan dia sudah sampai berkilit-kilit. Gimana? Sangat diharapkan sekali MA untuk ambil tindakan ini secepatnya agar persoalan ini tidak merembet kemana-mana. Contohnya, si Denny Indrayana sekarang ikut-ikutan mempersoalkan ijazah Wapres Gibran, teman-teman. Kalau MA tidak cepat ambil tindakan, ini bakalan hancur lebur. Gimana coba? Hukum kita diobok-obok sama Roy Suryo. Hina, teman-teman. Apa yang perlu diluruskan dalam hal itu? Nah, untuk itulah kami ada 7 orang ini, praktisi hukum atau penegak hukum dan warga biasa, dalam hal ini Rismon Hasiolan, Sianipar, juga turut terbeban. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami merasa hak konstitusional kami itu merasa terganggu. Apalagi kami selaku penegak hukum. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi azas kepastian hukum. Perlu saudara ketahui bahwa azas yang dilanggar sampai saat ini menurut kami, tidak perlu banyak-banyak azas yang kami tampilkan. Satu, azas kepastian hukum. Dengan adanya kejadian Prapit 1, 2, 3, 4 dan mungkin berlanjut berikutnya, kami tidak tahu bagaimana kepastian penegakan hukum di Indonesia ini, terutama sesudah kita mendapatkan KUHP baru
boleh dikatakan baru seumur jagung lebih ini. Baru Januari kemarin berlaku, ini baru Agustus. Alangkah beratnya nanti. Kemudian yang kedua adalah ajas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang murah gitu loh. Itu terdapat undang-undang pokok kehakiman. Dan dua ajas ini saja menurut kami selaku hukum warga negara ini harus Mahkamah Konstitusi hari ini yang kami ajukan permohonan itu harus mengambil sikap sesuai dengan kewenangannya. Satu tugas kewenangan daripada mahkamah ini adalah untuk menguji materi dari satu undang-undang apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kami sudah menyusun permohonan kami dan hari ini didaftarkan. Moga dalam waktu dekat ini mahkamah dapat membuat jadwal persidangan agar benar-benarkah pengujian permohonan kami untuk diuji pasal 158 Jungto pasal 89 KUHP itu berbenturankah dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 poin D. Saya kira ini yang perlu. Jadi kami tergerak selaku warga negara agar hal ini harus ditertibkan dan harus ada keputusan dari mahkamah agar ini menjadi suatu putusan yang baru, yang ada aturan yang barunya, yang dimaknai bahwa pra-peradilan itu diajukan hanya satu kali dalam satu perkara.